Sebenarnya kan memang awalnya bisnis saya ini adalah konveksi pembuatan pakaian by order seperti seragam, polo shirt dan lain sebagainya. Sempat ada musibah di tahun 2019, jadi kapal yang saya gunakan untuk mengirim barang ke luar Jawa itu terbakar dan menjadi kerugian terbesar dalam berbisnis. Nah, ini menjadi titik balik untuk saya pribadi untuk membuat sebuah bisnis yang memang bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk sosial. Nah, saya lihat ada riset dari Prihardityo di tahun 2016 bahwa jumlah penyandang autis di Indonesia itu cukup banyak, tapi jumlah itu pun sebenarnya belum valid karena masih banyak keluarga yang menyembunyikan keberadaan anak-anak penyandang autis karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa autisme itu adalah sebuah hal yang tabu untuk dibicarakan. Sedangkan kalau di Inggris sendiri ada seorang anak bernama Iris Grace, itu dia memiliki potensi dalam melukis. Jadi lukisannya ini sudah mendapatkan apresiasi yang cukup baik. Sedangkan terapi menggambar ini sendiri pun sebenarnya adalah sebuah terapi yang baik untuk diberikan kepada teman-teman penyandang autis. Jadi awalnya ketika kami melakukan proses terapi ini, gambarnya belum bisa seperti saat ini ya. Jadi masih banyak kesulitan yang kita hadapi. Kemudian seiring dengan jalannya waktu, karena kemampuannya juga semakin bagus. Terus sekarang sih yang penting mereka itu bisa, seperti saya memberi contoh di depan, mereka bisa menirukan. Hasil karyanya pas waktu saya melihat langsung proses terapinya dan bagaimana step-step dalam terapinya, dan ketika melihat hasil gambarnya itu luar biasa sebenarnya. Jadi ada yang bilang bahwa Tuhan itu menciptakan kepada setiap makhluknya memberikan kelebihan tanpa terkecuali, dan di situ saya benar-benar menyadari bahwa mereka memiliki kelebihan tersebut. Kalau untuk karyanya sebenarnya ada beberapa gambar, dan gambar ini sebenarnya kita ambil saat ini baru 3 anak yang kita angkat. Jadi sebenarnya ada beberapa gambar, ada gambar hewan, ada bunga, dan ada beberapa gambar-gambar yang lainnya dari 3 kreator atau 3 anak-anak penyandang autis. Sudah puluhan ya, dari mulai pakaian, terus ada juga aksesoris seperti tas laptop, lanyard, terus yang terbaru juga ada handbag, cukup banyak. Jadi sebenarnya saya tidak memberitahukan secara langsung bahwa karya-karya ini merupakan karya-karya anak difabel, karena saya tidak ingin masyarakat itu membeli produk ini karena kasihan. Tapi ternyata saya inginnya orang-orang membeli produk-produk di Dhammakara ini memang karena mereka menyukai hasil karyanya, menyukai produknya. Dan setelah kami kirimkan produknya, kami memberikan sebuah card yang memberikan informasi bahwa karya tersebut merupakan hasil karya yang digambar oleh teman-teman penyandang autis. Jadi banyak dari konsumen Dhammakara, atau kita menyebutnya teman Dhammakara, ini cukup kaget, dan dari situ justru kita mendapatkan apresiasi yang cukup positif dari hasil karya teman-teman difabel. Memang pandemi ini salah satu hal yang di luar rencana kita semuanya. Yang pasti selama pandemi ini justru kalau di Dhammakara sendiri ini kita justru mengalami peningkatan yang cukup positif. Caranya bagaimana Dhammakara bisa ada di tahap yang sekarang, salah satunya adalah terus melakukan inovasi, baik inovasi produk, terus kami juga melakukan banyak kerjasama dengan berbagai macam pihak sehingga bisa terus ada di titik yang sekarang. Untuk pemasarannya sendiri, kami melakukan secara online, website, dan sosial media, serta marketplace. Kalau pemasarannya, kalau di Indonesia, sepertinya sudah hampir setiap kota kami udah pernah kirim. Kalau untuk keluar negeri, ada beberapa konsumen yang paling sering itu Malaysia, Singapura, Australia, Hong Kong, Taiwan, dan paling jauh itu kami pernah kirim ke Brazil.